Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Masih bersama Musa, sang pelaut Deso. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa continue atau mereview konten-konten YouTube pada channel saya karena terbatasnya waktu serta jaringan internet. Tapi jangan khawatir, saya akan selalu untuk mencoba mengupload kembali agar sedikitnya dapat membantu untuk menambah pengetahuan buat kalian semuanya calon-calon pelaut Indonesia. Dan kali ini saya akan mereview atas permintaan subscriber saya, yakni saudara Audi KC Office. Komentarnya begini, coba dan buat video fungsi tombol-tombol. Dan yang dikomentari video saya pada tes DSC VHF Radio Furuno FM 8800S. Untuk ingin jelasnya, mari kita simak pada video berikut ini. Langsung kita menuju ke VHF DSC atau VHF teleponi untuk melakukan atau tes fungsi-fungsi tombol. Oke, langsung guys, kita coba langsung ya mengecek satu persatu daripada fungsi tombol ini. Saya mulai coba dari sini. Ya, ini adalah fungsinya adalah sebagai tombol volume dan power. Jadi ketika kita off, maka radio VCF akan mati. Begitu ya. Ketika kita on, ini cukup dengan tombol switch on off aja. Di situ hanya on off dan volume. Ketika kita volume aktif, maka dia volume naik ya. Cukup segini sesuai dengan keinginan. Kemudian mari kita lanjut ke squel. Squel di sini kita bisa auto dan kita bisa pakai manual. Tujuan squel ini adalah sebagai reduce noise ketika kita sedang komunikasi dengan yang sangat berdekatan atau stasiun yang berdekatan. Tentunya kita squel, kita bikin auto juga bisa, akan lebih bagus karena dia akan otomatis. Tapi ketika kita jauh, misalkan stasiun itu jarak jangkauannya jauh yang memang kita sulit untuk mendengarkan, tentunya kita akan bermain dengan manual seperti ini. Nah, manual ini akan kita bisa mendengarkan. Akan tetapi ketika kita di auto belum tentu kita bisa mendengarkan. Jadi fungsinya di situ. Alangkah baiknya kita atur di manual saja, tetapi sangat minim sampai dengan enggak ya. Nah, ini yang paling bagus karena dia akan bisa merespon stasiun yang memancar yang agak jauh, yang kita akan ada kesulitan di sana. Yang berikutnya yakni ini di sini tertulis channel. Di sini kita bisa memindahkan channel mulai dari 15, 14, 13, 12 dan lain sebagainya. Ya. Di sana fungsi channel, dan di sini juga ada push to enter. Push to enter di sini adalah fungsinya juga sebagai enter. Ketika kita melakukan, katakanlah kita ingin melihat menu, kita bisa tekan begini kemudian kita enter. Nah, kemudian kita bisa turunkan lagi, kita enter. Mau di on atau off kita bisa juga enter. Nah, kita pilih ini hanya dengan menggunakan satu tombol ini. Ini fungsinya satu, enter, dan juga select daripada menu-menu yang ada, dan kemudian mengaktifkannya juga. Kemudian kita masuk ke tombol yang berikutnya. Di sini ada angka 1. Ketika kita tekan 1, maka apa yang terjadi yakni tombol akan mengarahkan di display yaitu pada channel 1, yakni duplex ya. Di situ sudah tertera duplex. Dan ini bukan channel yang simplex. Yakni simplex itu kita bisa menggunakan satu frekuensi, kita bisa komunikasi dengan beberapa arah. Tapi kalau duplex hanya dengan stasiun pantai tentunya yang sudah disetting sesuai dengan frekuensi yang telah ditentukan. Kemudian setelah
kita tekan angka 1, maka dia akan menunjukkan angka 1 atau channel play. Tapi ketika kita pilih shift, kita tekan ini, maka akan menjadi mute ya, tidak bisa mendengarkan ya. Ketika kita mau aktifkan kembali, maka cukup dengan tekan shift dan tekan ini kembali, maka akan normal. Kemudian untuk yang 2, kalau kita tekan angka 2 saja, maka akan menampilkan channel 2. Ini channel 2, yakni duplex ya. Jadi tidak untuk simplex, channel 2. Kemudian fungsi berikutnya, ketika kita tekan shift atau pindah ke yang kode ini, kita shift kemudian kita tekan ini, apa yang terjadi? Yakni untuk mengatur dimmer. Jadi kita cukup tekan begini, 1 dimmer ya, ini sebagai fungsi dimmer. Kita tekan, dimmernya akan merendah, kemudian sampai terakhir titik 0, kemudian sampai dengan 9 maksimal. Nah, di sini fungsinya dimmer. Oke. Setelah itu yang telah lalu, bahwasanya tes kalau kita tekan begini saja, maka akan berpindah ke channel 3, yakni masih duplex juga ya. Kemudian ketika kita tekan shift, maka akan jadi self test. Yang dulu video sebelumnya kami sudah buat, yakni video bagaimana cara self test pada Furuno FM800 ini. Yang ketiga, kemudian yang berikutnya ini adalah shortcut daripada channel 16 ya. Shortcut daripada channel 16. Ketika kita tekan ini, maka secara otomatis ke 16. Kenapa kok ini diutamakan, seolah-olah didewa-dewakan channel 16? Tahu sendiri, sesuai dengan aturan internasional bahwasanya channel 16 adalah frekuensi mara bahaya internasional, yakni frekuensi 156.800 MHz. Di sana yaitu hanya digunakan ketika kita dalam kondisi stres atau dalam bahaya, atau panggilan dan jawaban pendek. Jadi kita seyogyanya jangan pernah menggunakan channel 16 untuk ngobrol, ngelantur ke sana kemari. Seyogyanya bahkan jangan pernah. Kalau bisa panggil di 16 boleh, artinya panggil dan jawaban pendek, kemudian pindah ke channel yang diinginkan seperti simplex 72, simplex 08, atau mana saja yang sifatnya aman buat komunikasi dan tidak mengganggu frekuensi lain yang telah ditentukan. Jadi channel 16 sih sangat diprioritaskan shortcutnya, jadi sangat memudahkan. Jadi kita tidak perlu, karena dengan menekan katakanlah dari 12, kita nggak perlu tekan 16 ini, butuh waktu. Akan tetapi ketika kita langsung dari 12 kita tekan 16, maka secara otomatis dengan hitungan detik pindah ke 16 dan kita bisa gunakan untuk memanggil bahaya atau dalam kondisi distress tersebut. Oke. Kemudian di sini kita lanjut angka 4. Di sini akan terketik channel 4 ya. Akan terketik dengan channel 4. Jadi ketika kita tekan shift kemudian intercom, maka yang terjadi adalah ada satu pilihan di mana kita pilih ke headset, kemudian tekan enter, boleh pakai ini di push ataupun boleh pakai ini. Apa yang terjadi? Di sana akan berbunyi seperti intercom memanggil di sana. Jadi di sini kalian juga bisa angkat ya untuk intercomnya. Kita bisa angkat di sisi sini, oke? Kita bisa gunakan untuk komunikasi di sana. Kemudian kita kembalikan, maka headset sudah tidak aktif atau intercom sudah tidak aktif. Selanjutnya tombol berikutnya, yakni kita tekan angka 5, maka dia akan secara otomatis pindah ke 5, masih tetap duplex. Bagaimana ketika kita tekan shift kemudian acknowledge gitu, maka di sini adalah akan tampil manual acknowledge. Nah, ketika kita aktifkan lagi, maka bisa auto acknowledge ya. Jadi apa maksudnya? Ketika kita aktifkan auto acknowledge, maka jikalau ada berita
mara bahaya ataupun safety dengan menggunakan DSC, maka secara otomat akan mengaknowledge berita tersebut dan langsung pindah secara otomat frekuensi yang telah diinginkan daripada pemancar berita bahaya atau safety tersebut. Ketika kita tekan manual, maka kita harus tekan acknowledge, save acknowledge, begitu. Jadi kalau posisi auto maka auto. Oke, mari kita kembali ke berikutnya, yakni ada tombol print. Di sini ada tombol 6. Ketika kita tekan 6, maka dia fungsinya hanya juga pada channel 6 atau pada 6, begitu ya. Dan juga ini di sini tertulis ada MNO. Di sana ketika kita mau edit file ataupun nama kapal dan lain sebagainya, maka fungsinya adalah juga sebagai pengetikan huruf yang ada di keypad tersebut, yakni MNO yang kita pilih sesuai dengan urutannya. Ketika kita shift print, maka akan mengeprint jika kita connect dengan piranti print, ya, begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada file. Nah, di sini ada file. Ini file ini adalah tujuannya apa? Kita di sini sudah membuat list, yakni kapal-kapal yang berdekatan dengan operasi kita. Contoh ketika kita sedang operasi di area tertentu, kemudian di situ kita nanti suatu saat pasti akan selalu ketemu dengan kapal-kapal di antara tersebut. Maka akan lebih baik kita bikin edit file seperti ini. Tujuannya apa? Kita tidak susah-susah lagi untuk memanggilnya dengan cara panggilan telepon atau dan lain sebagainya. Kita cukup dengan call, DSC call, yakni dengan cara kita cukup enter begini. Nah, di sini sudah akan muncul daripada MMSI-nya dia. Kemudian setelah itu kita tinggal pilih mau simplex telekoman berikutnya, masuknya komunikasi berikutnya pakai channel berapa, kita juga bisa setting gitu. Tujuannya di situ. Nah, kalau kita mau mengedit baru lagi, cukup kita tekan ini. Ketika nanti ada kapal baru, maka kita tekan shift call, begitu. Kita tekan edit, kita masukkan MMSI-nya, dan selanjutnya kita masukkan common komunikasinya, kemudian infonya apa, kemudian channel yang kita inginkan apa, dan kita pilih nama. Di situ akan tertera. Jadi tujuannya menu di sini file adalah memudahkan kita untuk menselect stasiun yang kita pilih, baik stasiun pantai maupun stasiun kapal. Oke, kita lanjut ke ini di sini cancel. Nah, di sini cancel itu biasanya kita gunakan ketika ada alarm masuk, kita juga bisa tekan cancel, artinya kita tidak meneruskan dan tidak mengaknowledge-nya. Dan keduanya, ketika kita melakukan pengiriman berita dan kita ingin mengancelnya, kita cukup dengan tekan cancel. Kemudian di sini ada 7, yakni kita cukup tekan dengan 7, maka akan tampil channel 7. Dan kemudian di sini kita bisa save ke sini. Ini artinya internasional atau USA frekuensi, begitu. Jadi pilihan begitu. Tapi pada umumnya kita selalu menggunakan INTL ya. Kemudian selanjutnya kita ke scan. Nah, di sini ada, kalau kita tekan ini maka akan memilih angka 8 atau dengan huruf TUV. Ketika kita mengedit maka kita akan memilih di antara huruf TUV. Tapi ketika kita save dengan scan, maka dia akan mencari ya. Terus akan mencari di mana sampai menemukan stasiun yang sedang memancar. Jadi sebenarnya ini hanya scanning untuk mencari stasiun mana. Contohnya gini, ketika kita di laut luas tidak ada apa-apa dan kemudian kita ingin mencobanya untuk siapa sih yang ada komunikasi di laut yang luas ini, kayaknya kok nggak ada kapal. Kalian bisa scan di sana, nanti akan menemukan. Ketika menemukan, oh tahu-tahu di channel 8 ada yang komunikasi, maka di sana sampan katakanlah mendengarkan, ikut nimbrung ataupun ikut mendengarkan apa sih yang dibicarakan di 8
Ini perlu dengan kita atau enggak, ataupun dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuannya begitu, akan tapi kita jarang gunakan seperti itu. Oke, setelah itu bisa kita kembalikan ke scan stop lagi begitu ya. Kemudian kita DW. Nah, DW ini sebenarnya dual ya, maksudnya dual. Kalau ketika kita tekan 9 ya, ketika kita tekan 9 maka akan channel 9 yang tampil ya. Tapi ketika kita akan shift dual, nah, maka apa yang terjadi di sini akan bekerja dua frekuensi. Lihat itu, yakni memonitor frekuensi 16 dan 9 gitu loh. Jadi di situ dual, yang mana yang terakhir kita pilih channel itu, yaitu yang akan kita mendengarkannya di situ, dan plus dengan 16. Jadi dual ini akan mengalihkan atau memonitor channel 16 dan channel yang kita inginkan. Jadi ini secara tidak langsung satu radio seolah-olah menjadi dua radio, tapi hanya receivernya, tapi transmitternya tetap akan di channel 9. Maka ketika kita mendengar channel 16, maka di situ akan ada orang bicara, dan di 16 akan tampil terus 16 di situ. Oh ya, berarti di 16 ada orang bicara. Kalau di 9 maka tampil 9 terus, ada suara, di situ adalah channel 9, dan kita bisa mengkliknya dual shift lagi, kemudian kita channel 9 bicara di 9. Selanjutnya kita ke menu. Di sini menu ada alarm ya gitu. Kemudian ada alarm, di sini ada 4H, 3H dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ekstra alarm, safety kita kasih on, rutin juga on, bagus. Kemudian sudah di sini auto acknowledge, yang tadi sebenarnya kita bisa setting di sini auto acknowledge begitu. Misalkan kita bikin able gitu ya, bisa saja gitu. Kita bisa pilih pakai dengan ini, kemudian able gitu. Kalau misalnya enable, katakanlah enable itu apa alasannya begitu. Kalau enable no reason ya begitu. Jadi kalau misalnya position call on, polling call on dan sebagainya, ini menu-menunya yang ada. Kemudian erase lock. Di sini erase lock biasanya kita misalkan pernah menerima berita normal biasa gitu. Di sini maka kita ketika kita enter akan menerima berita dari stasiun mana, kita bisa iris. Ini karena belum ada menerima berita maka jadi kosong. Karena ini jarang diaktifkan DSC yang sini, maka kalau DSC yang depan biasanya ada. Kemudian receive distress ya, di sini biasanya akan muncul juga distress kapan, tanggal berapa, jamnya, dari MS berapa, posisi. Nah, di situ kita bisa iris. Kemudian kita transmit. Nah, kita kan misalkan kita mau hapus data yang pernah kita transmit, kita hapus tinggal enter. Karena ini tidak ada data, jadi itu makanya dipertanyakan lagi. Oke. Kemudian di sini adalah memory channel gitu. Memory channel di sini kan sudah ada channel apa-apa. Ini sebenarnya hanya untuk setting. Kemudian message file entry. Nah, di sini yang message file entry yang yakni apa itu yang kita sudah setting, yang tadi saya bilang siapa-siapa aja teman-teman kita yang satu stasiun kapal yang berdekatan dengan operasi kita, sehingga kita untuk memudahkan pemanggilan. Oke, kemudian kita lanjut ke shift tadi, yakni fungsinya hanya memindahkan ya dari tombol ke atas gitu. Jadi kayak tadi ini misalkan kita merubah dengan rosternya atau lampu kecerahannya, maka kita tekan shift. Jadi fungsinya di situ. Kemudian di sini ada high sama low ya, high sama low. Ketika kita tekan kosong, maka apa yang terjadi, sabar, misalkan katakanlah 12, kemudian kita tekan 0, maka tidak ada fungsinya ya, jadi 0, karena 0 ini adalah satuan kosong yang tidak punya channel, karena di sini channel nggak ada channel kosong, yang ada nyala channel 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan seterusnya ya.
kemudian baik simplex maupun duplex. Dan kemudian ini apa fungsinya high sama LO? Jadi ketika kita tekan LO, maka di sini akan low. Jadi ketika kita menggunakan frekuensi atau channel 12, ini pancaran kita akan menjadi sekitar 1 watt ya, kurang lebihnya 1 watt. Tujuannya apa? Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan banyak kapal, sama-sama menggunakan, padahal kita sangat berdekatan sekali, maka alangkah baiknya kita setting low. Jadi kita tidak memprovokasi atau mengganggu daripada channel yang lain, sehingga bertumpukan, nggak jelas akhirnya. Alangkah baiknya setting low. Akan tetapi di channel ini ketika hanya kita sendiri saja, maka kita, dan jaraknya apalagi jauh, misalnya 10 mil, 15 mil, 30 mil, dan sendirian tidak ada orang lain, alangkah baiknya, dan berjauhan, alangkah baiknya kita setting kepada high. Supaya apa? Wattnya akan naik sekitar 25 watt yang dipancarkan, karena di sini adalah disetting untuk ampernya naik, jadi sehingga final pemancarannya pada radio ini akan menjadi emisinya lebih tinggi, begitu. Oke, kemudian kita lanjut ke lock. Ya, di sini tadi kalau kita lock, maka kita akan melihatnya di sini, karena tidak ada data, maksudnya tidak ada pernah menerima dan tidak pernah mengirim, makanya tidak tampil. Jadi ini fungsinya hanyalah, kalau lock ini hanya sebagai kayak catatan bosnya pernah menerima berita, pernah ngirim berita distress maupun berita normal biasa. Nah, ketika kita sudah buka, seandainya ini dikonek dengan print, maka kita bisa aktifkan dengan print, begitu. Kemudian enter, ya ini fungsinya pasti sudah jelas, semua sama dengan di sini tadi, yakni untuk mengiyakan sebuah command, begitu. Lagi ini apa? Message ini yang terakhir ya, ini message, belum terakhir, masih ada lagi message. Nah, di sini message di sini adalah ketika kita memanggil, ya gitu, atau sedang mau manggil. Jadi sisa kita mau manggil apa gitu, mau group call. Jadi di sini ada pilihan ship coastal. Ketika kita ingin memanggil stasiun pantai, cukup dengan pilih ini. Kemudian coastal pantai, di sana ada kode daripada sama dengan seperti kapal, yaitu MMSI, tapi kodenya mungkin 10 digit. Pilih lagi, katakanlah, oh saya mau panggil ship call, gitu, bisa. Nah, nanti sisa kita rubah nomornya sesuai dengan MMSI yang ada, yakni Maritime Mobile Service Identity, atau rangkaian 9 digit yang dikirim dalam bentuk digital melalui saluran frekuensi radio. Kemudian di sini setelah itu ada pilihan lagi, ada group call. Di sini group call itu ketika kita enter, maka kita bisa masukkan dengan ID group call-nya, begitu ya. Kemudian ketika kita pilih lagi, katakanlah di PSTN call, ini maksudnya apa? PSTN call ini adalah Public Switch Telephone Network. Jadi kalau all ship, ketika kita enter, maka semua kapal di mana saja yang menerima berita ini akan menerima. Ketika area call kita enter, maka kita masukkan latitude longitude areanya, begitu. Misalnya area sekitaran kita masukin, begitu. Kalau dengan posisi juga bisa, begitu. Jadi ini adalah tampilan menu dari call dan message. Kemudian yang terakhir ini sangat penting sekali. Ini yang sangat penting sekali ya. Di sini ada tulisan distress ya. Di sini ketika kita keep press, nah ya, ketika keep press for second in case of distress. Jadi ketika kita tekan 4 detik ya, kita tahan dengan 4 detik, maka dia secara otomatis akan mentransmit alert distress. Akan tetapi bukan cukup dengan itu saja, tentunya butuh setting gitu. Kita jenis bahayanya apa, kemudian posisinya di mana, dan lain sebagainya. Nanti akan saya buatkan video berikutnya untuk pengiriman
secara simple dan pengiriman secara manual.